Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Marifatul Zawa sebagai pemandu pembuatan video konsep keperawatan dengan judul Perawat sebagai Advokat. Tak lupa, saya juga akan memperkenalkan teman saya yang berada di depan layar, yaitu Alivia dan Gita sebagai pemateri, Livia sebagai perawat, dan Tria sebagai pasien. Dan teman-teman saya yang berada di balik layar, ada Reva, Nabila, dan Farah sebagai penulis naskah dan juga videografer, Marsha, Syafa, Dimas sebagai editing video. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan susunan video yang akan didurasikan lebih dari 5 menit, yakni ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada dialog perawat, dan yang keempat ada penutup. Karena pembukaannya sudah, saya akan menyerahkan kamera ini kepada pemateri. Terima kasih Kak Zawa karena sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk menjelaskan materi mengenai perawat sebagai advokat. Sebelum itu, izinkan saya bersama teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Livia Nurangelika. Dan saya Gita Wahyuni. Pertama-tama, kalian tahu gak sih apa itu perawat? Yang tahu boleh dijawab di kolom komentar ya. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yaps, benar. Perawat adalah salah satu dari tenaga kesehatan. Tugas perawat adalah merawat, melayani, dan mendukung demi kesehatan pasien. Tempat kerja perawat biasanya di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya. Betul banget Kak Gita. Nah, karena kalian sudah paham mengenai apa itu perawat, mari kita berfokus pada advokat. Kalian tahu gak sih apa itu advokat? Yang tahu boleh dijawab di kolom komentar ya. Saya tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, benar. Advokat adalah seorang profesional hukum yang memberikan bantuan hukum kepada klien, baik berupa konsultasi hukum maupun representasi hukum. Tugasnya adalah untuk konsultasi hukum, perwakilan di pengadilan, dan lainnya. Tapi itu tugas di bawah hukum ya. Dan yang terakhir, tempat kerja advokat bisa di firma hukum pemerintah, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai judul di video ini, yaitu perawat sebagai advokat. Sebelum pembahasan, kita simak adegan berikut ini ya. Selamat pagi, Bu Tria. Bagaimana nih keadaan dan perasaan Ibu hari ini? Bagaimana keadaan saya pada pagi hari ini? Saya masih merasa lemas dan juga pada pasca operasi luka saya masih nyeri. Itu hal wajar nih, Bu, karena kemarin Ibu masih menjalani operasi. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana nih mengelola rasa sakit. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah Ibu sudah paham tentang prosedur yang sudah dijelaskan oleh dokter kemarin? Jadi sebenarnya saya masih belum paham tentang obat-obatannya dan juga bagaimana mengelola rasa nyeri tersebut. Tidak apa-apa Ibu, wajar karena pasien lain juga banyak yang tidak paham. Di sini saya akan menjelaskan Ibu. Untuk obat yang warna kuning ini fungsinya untuk mengurangi rasa sakit. Jadi jika ketika Ibu merasa sakit atau nyeri, Ibu bisa langsung mengkonsumsi obat ini. Sedangkan yang untuk PV ini Ibu, ini fungsinya untuk mencegah infeksi. Ini dikonsumsi secara rutin gitu 2 kali sehari setelah makan. Di sini saya akan memberikan lembar informasi agar Ibu lebih jelas dan detail tentang informasi yang sudah diberikan oleh dokter. Untuk lukanya bagaimana ya, Nas? Untuk luka bekas operasi itu harus tetap bersih dan kering gitu. Ibu boleh mandi, tetapi dianjurkan jangan sampai lukanya itu terendam, Bu. Jadi ketika mandi itu usahakan untuk ditutup lukanya. Dan untuk pergantian perbannya sendiri sudah dijelaskan oleh dokter. Ibu tinggal diikuti aja sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter tersebut. Baik, Nas. Terima kasih atas penjelasannya dan informasinya. Sama-sama Ibu, di sini kita bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan pasien. Jika Ibu ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, ini bisa langsung bertanya kita kami. Jangan sungkan-sungkan ada bertanya karena itu adalah tanggung jawab dari kami semua. Baik, Nas, untuk proses penyembuhannya sendiri berapa lama ya? Untuk proses penyembuhan sendiri itu Ibu, setiap orang berbeda-beda nih. Akan tetapi dokter biasanya akan memberikan rekomendasi
kegiatan aktivitas ringan yang bisa Ibu lakukan. Tapi kembali lagi Ibu, jangan sampai memaksakan diri Anda sendiri nggih, Ibu. Ketika Ibu merasa nyeri ataupun pusing, Ibu langsung harus berhenti dan Ibu bisa langsung istirahat. Jangan memaksakan tubuh Ibu sampai harus pingsan. Baik, Mas. Terima kasih ya. Sama-sama, Ibu. Jika ada informasi yang ingin lebih diketahui, Ibu bisa langsung menghubungi saya ataupun perawat-perawat lain, ya, Ibu. Karena di sini Ibu adalah prioritas dari kami sendiri. Baik, Bu. Kembali lagi bersama saya Gita dan rekan saya Alivia. Ngomong-ngomong, masih ada yang bingung nggak nih apa itu perawat sebagai advokat? Tenang, kita akan jelaskan lebih detail lagi. Tentu saja Kak Gita, jadi sebagai seorang perawat tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga memberikan pembelaan atau advokat kepada pasien. Pembela, bagaimana nih Kak maksudnya? Maksudnya, perawat harus melindungi hak-hak pasien. Misalnya, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kondisi kesehatan mereka, hak untuk memilih jenis perawatan, dan hak untuk menolak perawatan. Jadi, perawat harus memastikan pasien paham apa yang sedang mereka alami ya Kak? Betul sekali, perawat harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami, baik tentang penyakit mereka, prosedur pengobatan, dan efek samping obat-obatan. Selain itu, perawat juga menghormati keputusan pasien meskipun perawat tidak sepenuhnya setuju. Terus bagaimana nih Kak, jika ada pasien yang tidak ingin menjalani pengobatan? Dalam kasus seperti itu, kita harus tetap memberikan informasi yang objektif dan membantu pasien menimbang berbagai pilihan. Kita juga harus memastikan bahwa keputusan pasien diambil secara sadar dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Selain itu, perawat juga harus melindungi pasien dari tindakan yang merugikan. Misalnya, jika ada perawat yang mengetahui perawat lain melakukan malpraktik atau perlakuan tidak manusiawi terhadap pasien, maka wajib melaporkannya. Wah, ternyata peran perawat itu sangat penting ya Kak. Selain merawat, perawat juga berperan sebagai pembela bagi pasien. Benar sekali Kak Gita, menjadi advokat bagi pasien adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi keperawatan. Dengan begitu, perawat dapat membantu pasien mendapatkan perawatan terbaik dan merasa lebih nyaman selama menjalani pengobatan. Baik, gimana nih penjelasan dari kita? Sudah tidak bingung lagi kan apa itu perawat sebagai advokat? Baik, selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Kak Zahwa sebagai pemandu di video kita ini. Saya, Gita, dan rekan saya Alivia pamit undur diri. Terima kasih Kak Gita dan Kak Alvia sudah menyampaikan video tentang perawat sebagai advokat. Tak terasa kita sudah di ujung akhir video. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Gita dan Kak Alvia bermanfaat untuk kita semua. Saya Siti Marfatuz Zahwa dan mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Pagi Ibu Tria, bagaimana nih perasaan keadaan ini? Sama aku terhampilan.